مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم ومعتصم له فرارة حبيب الله يعوجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا ربي بالمصطفى مطهر الأرض من الرجس ومن درني من عبد وسن أو عبد صنم لله من منكذ الإنسان من سقر خير البليات من أرب ومن أجم بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami'ah Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Mukhtarul Hadis, kembali Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahi aqidatil Islamiyah, yaitu masalah sifat ya Jamil akhir yang keberapa? Halaman berapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Sin, madza ta'kidu fil yaumil akhir wa ma yata'allaqu bih. Jim, a'taqidu awalan bisu'alil qabri summa bina'imihi aw azabihi summa bihasril ajsad wa anal khalqa kama budi'a, yaitu yu'adu summa bil hisab wal mizan summa bi'ta'il kitabi imma bil yamin wa imma bishimal summa bisirati summa bidukhulil mu'minina jannah darun na'im wa dukhulil kafirina jahannama darul adabil alim. Ini pertanyaan musannif. Madza ta'kidu fil yaumil akhir wa ma yata'allaqu bi? Apakah yang kamu yakini tentang hari kiamat dan apa yang berkaitan dengan hari kiamat? Jim, a'taqidu awalan, saya berkeyakinan, saya yakin dan beritikad bahwasanya yang pertama kali pertanyaan adalah di dalam kubur. Summa bina'imihi aw adzabih, kemudian apakah dia mendapat kenikmatan atau siksaan. Summa bihasyril ajsadi, nah kemudian Allah Subhanahu wa taala menghimpun seluruh makhluk. Wa annal khalqa, dan sesungguhnya makhluk kama budi'a yu'adu summa hisabi, kemudian makhluk dikembalikan oleh Allah sebagaimana tentunya waktu hidup di alam dunia. Untuk apa? Summal bil hisab, kemudian dihisab, kemudian dipertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat waktu hidup di alam dunia. Apa sampai di situ? Tidak. Wal mizan, kemudian manusia akan ditimbang amal perbuatan masing-masing. Lalu summa bi'ta'il kitabi imma bil yamin wa imma bishimal, kemudian Allah akan memberikan catatan amal perbuatan, yakni ada kalanya sebelah kanan dan ada kalanya yang sebelah kiri. Apa sampai di situ? Tidak. Summa bisirat, kemudian manusia digiring ke jembatan Siratal Mustaqim. Summa bidukhulil mu'minina jannah, kemudian Allah akan masukkan orang beriman ke dalam syurga darun naim, yaitu negeri yang penuh dengan kenikmatan. Sementara wadukhulil kafirin, orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka darul adabil alim, negeri yang sangat pedih dalam siksaannya. Inilah jamaah rahimakumullah keyakinan kita bahwasanya hari akhir itu akan terjadi. Baik hari akhir diawali dengan kiamat sugro maupun kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kematian makhluk, yakni manusia satu persatu. Nanti kiamat kubro baru ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Ini secara globalnya. Nah, kembali dalam bacaan tadi, untuk lebih kita menyadari bahwasanya setelah manusia di alam dunia yang fana, yang penuh dengan berbagai macam problematika hidup, berbagai macam ujian dan ujian, ini setelah itu tidak hanya sampai sebatas itu, namun Allah akan mengambil nyawa satu persatu untuk dimasukkan ke dalam kubur. Nah, ini pun di dalam kubur jangan merasa aman, jangan merasa kita
tidur nyenyak selamanya sampai hari kiamat. Karena Allah mengatakan afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Afala ya'lamu, apa mereka tidak tahu bahwa di kuburan nanti akan dibangkitkan oleh Allah, akan dibangunkan oleh Allah, manakala manusia masuk ke lubang lahat alias ke lubang kubur itu tidak tidur begitu saja, namun dibangunkan oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Makanya Allah 14 abad yang lalu sudah menginformasikan, apa mereka nggak tahu bahwa di kuburan bakal apalagi kebangkitan dalam kubur. Apa yang dikatakan Yasin, ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Celaka saya, siapa yang membangunkan sedang tidur. Begitu mata melek melihat dua malaikat Munkar dan Nakir, alangkah terperanjatnya, karena ini makhluk yang belum pernah dilihat di alam dunia. Betapa mengerikan dan menakutkannya. Ini tergantung amal kita masing-masing. Mungkin kalau amal waktu hidup maksiat terus menerus, mungkin rupa Munkar Manakir kira-kira kayak apa. Tapi kalau orang yang beramal baik kayak apa? Nah, ini semua adalah pasti akan terjadi. Makanya yuk kita sama-sama siapkan untuk menyongsong masuk ke dalam kubur. Tapi pernah nggak kita pikirin? Bu, pernah kita pikirin nggak bahwa kita bakal masuk ke lubang kubur? Enggak. Yang dipikirin apanya? Duit. Itu kan. Nah, ada nggak di antara kita terbetrik dalam hati, ya Allah, gimana nasib gue kalau di dalam kubur, kayak dengan siapa teman saya, walaupun di kuburan ditumpuk itu mayit sekian orang, apakah mereka bisa kumpul di kuburan, bisa ngobrol di sana, walaupun mayit diapain? Ya, nah ini kembali. Jadi pas dibangkitkan oleh dua malaikat akan ditanya dengan 5 macam pertanyaan sesuai dengan apa yang ada dalam talqin. Apa itu talqin? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan oleh kamu, ada 2 makna mautakum di sini, ketika sakaratul maut maupun setelah meninggal dunia. Itu namanya talqin. Kalau bahasa kita apa? Ajarin. Ya, orang yang mau meninggal dunia ketika dia terengah-engah napas yang sudah begitu sulit untuk dikeluarkan, suruh diajarkan la ilaha illallah. Tujuannya siapa tahu di penghujung akhir nyawanya sempat mengucapkan la ilaha illallah, jaminan Rasulullah dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga kalau kita bisa akhir hayat mengucapkan kalimat la ilaha. Makanya biasakan tuh kalimat, ya. Walaupun kata preman kalau gitu aneh nggak perlu sholat nih, nggak perlu puasa, cukup nanti kalau aneh mau mati baca. Dikiranya semudah itu. Orang yang nggak biasa mengucapkan la ilaha illallah akan gampang ketika mau meninggal bisa la ilaha. Orang yang biasa aja la ilaha illallah mungkin bisa dihitung dengan jari. Ada nggak orang ketika mau meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah? Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Ya, mudah-mudahan kita masuk di dalam. Ya, nah ini apalagi yang nggak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ini contoh. Makanya mari kita perbanyak istilahnya amal soleh semenjelang kematian kita, sebab di kubur jangan dianggap suatu hal yang enak. Bahkan lihat kuburannya aja kira-kira berapa meter panjang, lebar berapa meter, dalam berapa meter, gelapnya kayak apa, pengapnya kayak apa. Kita lihat waktu saudara kita, orang tua kita masuk ke lubang kubur aja, kayaknya ada yang mau nggak kira? Walaupun pernah berjanji sehidup semati, ketika istrinya meninggal masuk ke dalam kubur, suaminya mau masuk nggak? Ini contoh. Makanya tolong yuk kita sama-sama persiapkan menyongsong kematian dengan memperbanyak amal
soleh supaya di kuburan sesuai dengan apa yang kita lakukan waktu hidup di alam dunia. Ini kembali kepada kita semua. Ya. Lalu di kuburan tersebut binaimihi, kemudian au azabihi, ada kalanya di kuburan mereka memperoleh kenikmatan dari Allah atau mereka disiksa oleh Allah. Ini kembali tergantung amalnya masing-masing. Kalau dalam doa tahlilan sering dikatakan Allahumma aj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum min huparin nira. Ya Allah, jadikanlah kuburan ini bagaikan taman surga, jangan kau jadikan bagaikan jurang api. Itu doa siapa? Doa siapa? Doa imam ketika acara tahlilan, supaya meminta kepada Allah kuburan si mayit tersebut bagaikan surga, itu yang penuh dengan kenikmatan. Kayak apa kenikmatannya kita nggak bisa membayangkan, ya. Kalau seandainya kita memperoleh kenikmatan di alam kubur, subhanallah, tentunya kita tidak akan teriak, tidak akan kesakitan disiksa oleh dua malaikat. Kalau ketika masuk kubur Allah sudah siapkan fasilitas dan penuh dengan kenikmatan. Tapi sebaliknya, kalau kita memperbanyak amal salah, amal penuh dengan kedosaan, wa azabihi, maka orang tersebut akan disiksa oleh Allah persis bagaikan doa tahlil tadi. Jangan kau jadikan kuburan mereka bagaikan jurang api neraka. Kira-kira jurang api neraka kayak apa? Nih perlu kita perhatikan dan perlu kita benar-benar supaya jangan sampai di kuburan kita mendapat siksa dari Allah. Ini kembali kepada kita semua, bahwasanya inilah orang kalau sudah masuk ke dalam kubur akan diminta pertanggunggan jawab, disoal oleh Allah tentang masalah masa dalam kehidupan. Makanya kita dianjurkan untuk lakinu mautakum. Nah, kemudian summa bihasril ajsadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala lalu seluruh makhluknya dikumpulkan oleh Allah yang disebut di alam mahsyar. Alam mahsyar ini alam yang lain dengan alam dunia, karena seluruh alam hancur berantakan. Yang di langit diturunkan ke bumi, yang di dalam bumi Allah muntahkan ke permukaan bumi. Tinggal nasib manusia dari atas ketiban angin, dari bawah kedorong. Kayak apa kira-kira? Ini pasti akan terjadi. Tinggal tunggu saatnya saja nanti. Bagaimana cerita di dalam ayat Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil. Nah, kalau manusia bagaikan belalang ketika terjadinya hari kiamat, gunung-gunung yang begitu kokoh dan besarnya percis bagaikan bulu domba yang bertebaran. Kira-kira kayak apa? Ya, untung kita jauh dari gunung. Paling dekat Gunung Sari doang, Gunung Agung. Kalau dekat dengan gunung, kira-kira begitu hari kiamat terjadi, gunung bertebaran bagaikan bulu domba tertiup angin, melayang-layang. Istilahnya tinggal kita sebagai manusia memperhatikan dan melihat serta merasakan tentang huru hara hari kiamat. Nah, ini manusia dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar nanti dalam keadaan telanjang bulat, tak ada satupun manusia bisa tergeser dari dirinya masing-masing. Istilah baginda Rasulullah, la tazalu qadama abdin hatta yus'al an ilmihi fima fa'ala fi wa an malihi min aina iktasabahu wa mimma anfaqahu wa min badanihi wa min quwwatihi fa'ablahu. Itu sabda Rasulullah. Nanti manusia tidak akan bisa bergeser dari tempat dirinya masing-masing sejengkal pun nggak bisa. Saking apanya? Saking padatnya manusia dari Adam sampai hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, laki-laki percis bagaikan anak yang masih belum disunat.
Kalau kita pikirin kira-kira gimana? Pernah mikirin? Nah mikirin nggak? Kalau pernah mikirin nggak bisa makan itu, nggak bisa tidur. Ya, Imam Ahmad bin Hambal aja lewat kuburan nggak bisa makan 3 hari 3 malam. Kalau kita kan masih bisa makan, bisa nambah makan, padahal baru aja nguburin mayit. Nggak dijadikan pelajaran. Yang ada malah ketika selesai nguburin mayit langsung mesen bakso, teh botol, padahal baru aja nguburin apa. Nggak pernah terpikir dan dipikirin itu kalau kita bakal seperti itu. Ini alam mahsyar. Wa anal khalqa kama budi'a yu'adu. Kemudian makhluk Allah akan dikembalikan sebagaimana mereka seperti semula. Apa seperti semula? Sebagaimana sekarang hidup di alam dunia, cuman beda alam. Ya, untuk apa? Ya kembali tadi, untuk diperhitungkan oleh Allah bil hisab, dihitung oleh Allah. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh Allah. Apa yang dihitung? Duit lagi. Hah? Apa yang dihitung? Bukan duit. Di sana duit nggak berlaku ya. Ya. Walaupun sabda Rasulullah, akhirul zaman apa? Dinaruhum khairam min salatihim. Nanti suatu saat uang lebih berharga daripada sholat. Sekarang udah terjadi belum? Kalau negara ngitung duit tadi. Itu nanti di akhir zaman sabda Rasulullah ketika mendapat bocoran dari malaikat Jibril bahwasanya umat Rasulullah itu uang lebih berharga daripada sholat. Sekarang udah terjadi belum? Ah? Nah ini akan dihisab. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum dihitung oleh Allah. Apa yang Allah akan hitung? Jumlah totalitas amal perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Tinggal mana yang lebih mendominasi, mana yang lebih banyak amal baik atau amal. Kalau amal kebaikan optimis masuk ke dalam, tapi amal keburukannya lebih banyak, pesimis masuk surga tapi masuk. Jika amalnya seri, draw, masuk mana? Kalau amalnya seri masuk mana? Jabal A'raf. Kalau tadi amal kebaikan lebih banyak surga, amal keburukan lebih banyak neraka, amalnya seri masuk ke dalam Jabal A'raf, preman akhirat. Dengan preman akhirat dengan preman dunia. Nah ini kalau Islam mu'alim preman akhirat, habis masuk surga enggak, masuk neraka enggak. Itu kan. Nah kalau kata Abu Nawasi apa? Ilahilastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Wahai Tuhanku, tidak pantas kalau saya masuk surga Firdaus, tapi nggak bakalan kuat kalau masuk neraka jahim. Pengen kemana dia? Pengen kemana? Surga katanya belum pantas, masuk neraka nggak bakalan kuat. Padahal dia seorang abid, ahlul ibadah, tapi begitu tawadu dan koreksi dirinya, ya Rob, nggak pantas kalau saya masuk ke dalam surga Firdaus. Padahal amal kebaikan secara biografi beliau kayak apa sih? Yang tiada henti-hentinya ibadah kepada Allah, siang maupun malam yang selalu zikir kepada Allah, tapi sadar diri belum pantas masuk ke dalam surga Firdaus. Kita kadang kala malam tidur, siang tapi ambisi pengen masuk. Dia pantas belum kita? Dia pantas belum? Dibandingkan dengan Abu Nuwas sedemikian rupa terkenal dengan abidnya, tapi belum pantas katanya masuk ke dalam surga Firdaus. Kita utang hitung banyakkan mana amal baik dengan amal buruk. Kira-kira banyak lebih banyak. Tapi ambisinya pengen masuk ke dalam. Ya mudah-mudahan Allah pantas-pantasin masuk ke dalam surga walaupun nggak pantas. Ya Allah pantasin aja dia masuk surga walaupun nggak pantas. Kenapa? Karena banyak lumuran dosa yang telah kita perbuat. Ya, nah sampai beliau katakan,
fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Itu syair Abu Nuwas. Ini kembali manusia akan dikembalikan bil hisab, dengan dihisab tadi. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hei orang-orang beriman, perhatikan hari esokmu. Apa hari esok? Yani hari kiamat, bukan hari esok hari Minggu jalan-jalan, bukan. Refreshing, bukan. Perhatikan hari besok, hari kiamat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha basirum bima, Allah maha mengetahui apapun yang diperlakukan oleh hambanya, yakni manusia. Nah, sekecil apapun, sebesar apapun Allah tahu. Allah menulis, Allah dokumentasikan bagi amal manusia. Makanya tidak ada satupun lolos daripada penilaian dan catatan malaikat Raqib dan Atid. Nih hisab ya. Wal mizan. Apa mizan? Timbangan. Nanti kita bakal ditimbang. Mana yang lebih banyak? Percis kayak balita ketika setiap bulan ditimbang. Apakah tubuh anak bertambah? Kalau belum berarti gizi harus ditambah. Dikasih telur, sama susu. Tadinya kacang hijau doang. Biasanya kan gitu ya. Itu setelah ditimbang perkembangannya meningkat, gizinya meningkat dan lain sebagainya, maka si anak akan lebih cepat perkembangan tumbuhnya sehingga bisa jalan. Itu balita. Nanti kalau di hari kiamat bukan balita lagi, remako. Apa remako? Remaja kolot ditimbang juga nanti. Jangan merasa aman kita nggak ditimbang ya. Ya ini kembali, ini namanya mizan, timbangan. Summa bi'ta'il kitabi imma bil yamin wa imma bisyimal. Kemudian Allah akan memberikan catatan masing-masing. Ada kala mereka yang dikasihkan sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Makanya doa ketika kita membasuh tangan kanan, apa yang kita baca? Allahumma atini kitaba yamini, gitu kan? Ya Allah, berikanlah amal catatan saya waktu dari kiamat sebelah kanan. Wala tu'tini, jangan kau berikan bishimal, yakni sebelah kiri. Itu di dalam wudu aja, ketika kita membasuh kanan dan kiri, itu kita sudah memohon dan memohon. Coba berapa hari kita ambil wudu setiap hari? Kita menginginkan doa, ya Allah berikanlah waktu saya diberikan catatan amal sebelah kanan, jangan kau berikan sebelah kiri. Seakan khawatir, begitu takutnya, sebab kalau orang sudah diberikan amalnya, kitabnya sebelah kanan, dia akan menerima dengan senyum dan merasa bahagia. Kenapa? Sebab nggak mungkin masuk neraka. Soalnya rapotnya nilainya. Tapi kalau dikasih sebelah kiri, udahlah, tinggal tembul keluhan dan penyesalan, sebab nggak mungkin masuk ke dalam surga. Nilai rapotnya, kita ingat nggak dulu waktu orang tua suruh ngambil rapot, kira-kira dakdikduk nggak? Was-was nggak? Gitu kan? Apa yang disebut yang naik dengan yang tidak naik, udah dakdikduk banget. Wah, jangan-jangan anak gue nggak naik nih. Itu bagi rapot ya, untuk dilihat. Nah, bagaimana hasil belajar selama 6 bulan, selama semester, dan ketika mau naik kelas. Begitu lihat rapotnya hijau semua, nilainya 9, subhanallah, bangga orang tua. Tapi ketika lihat rapotnya berwarna merah, habis anak diapain? Diomelin. Itu kan, padahal yang salah anak atau orang tuanya? Orang tua apa anaknya? Apalagi sekarang, mana mungkin anak bisa pinter cerdas kalau HP yang dimainin.
bukan baca buku tapi baca HP. Kira-kira cerdas kan? Prihatin kita dalam kondisi kemajuan teknologi, ternyata anak-anak kita ini benar-benar teracuni dan yang selalu disuguhkan dengan HP dan permainan yang begitu menarik sampai anak makan juga nggak mau gara-gara megang. Sekarang umur 2 tahun aja bisa megang HP, bayangin. Bisa ngerti dia. Ya cucu saya sendiri begitu. Ya kan, kalau nggak dikasih HP nangis, dikasih diam, suruh makan ogah, tapi main HP. Coba bayangin tuh umur segitu udah bisa apa? Nah kita udah kakek-kakek boro-boro mainin HP, punya HP juga kagak. Masya Allah, ini zaman now ya. Nah, jadi kita nggak bisa menyalahkan sepihak. Anak kalau rapatnya jeblok, rapotnya penuh dengan merah atau nilai yang minus, jangan disalahkan mereka. Mungkin kita kurang check and recheck ketika anak sedang belajar, mainin HP atau lagi belajar. Ternyata bukunya di samping, HP di tangannya, mata nih kembali ya. Kemudian sebelah kiri dah summa bisirat, kemudian kita digiring ke jembatan sirat yang di bawahnya api neraka yang begitu berkobar-kobarnya. Itu lebih tajam dari pedang, lebih kecil daripada rambut. Kira-kira kayak apa? Waktu kita dulu ingat nggak, sebelum ke kemu pasir, di situ ada sebuah gubuk. Ternyata di situ ada pedang di Ciamas yang panjangnya 7 meter, beratnya 1 ton. Nih kalau ingin latihan di jembatan sirat nih, latihan dulu di sana. Waktu itu siapa yang ikut? Kayak apa kan? 7 meter dia panjang, beratnya 1 ton. Nah kalau kita ingin mencoba jembatan Siratal Mustaqim di akhirat, sejauh mata memandang, lebih tajam dari pedang, lebih kecil daripada rambut. Nah ini coba kita lihat di Ciamas. Sebelum kita sowan silaturahmi ke Kemu Pasir, kita lihat pedang yang panjangnya 7 meter. Nah di situ setiap hari mundar mandir aja kira-kira. Ya Allah, itu baru lihat pedang aja kayak begitu. Begitu ngerinya. Nah bagaimana ketika kita melangkahkan kaki untuk menuju jalan di jembatan sirat. Jembatan sirat ini jembatan yang lurus, nggak liku-liku, bahkan dikatakan sejauh mata memandang. Nah kalau sejauh mata memandang, kita umpamanya berdiri di Ancol, lihat ke sebelah utara kira-kira berapa kilo. Sementara manusia berdesakan ingin digiring oleh Allah menuju jembatan Siratal Mustaqim di bawah api. Makanya Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hei orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena api neraka kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu yang besar. Batu besar menyala, berkobar itu api. Begitu manusia menginjak dia punya jembatan sirat yang tidak Allah berikan, yaitu kenyamanan atau bisa lolos dari jembatan sirat, terpeleset langsung jatuh ke. Nah, itu makanya kayu bakarnya manusia. Begitu manusia terseleset langsung api nyambar percis kayak api disiram bensin, kira-kira kayak apa? Ini sirat gambarnya seperti itu. Kalau nggak percaya silakan mati aja dulu. Percaya nggak? Kalau nggak percaya silakan aja mati dulu. Nanti kita akan bersama-sama seperti itu, ya. Nanti satu demi satu, walaupun gambaran hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menyembang Siratal Mustaqim ada yang percis bagaikan kilat, begitu menginjak kaki tiba-tiba seret ada di ujung sana. Di ujung sana sudah ada di sana sebuah telaga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut telaga Kausar. Sekali minum 1 teguk selamanya nggak bakalan haus. Itulah kalau selamat dari jembatan sirat, percis bagaikan kilat.
Ada juga bagaikan burung terbang seakan-akan nggak menginjak sirat, nggak menapak kakinya, nggak menginjak ke sirat. Ada yang bagaikan kuda yang lari kencang, ada yang bagaikan orang yang maraton, ada orang yang kadangkala percis kayak orang jalan santai, tapi ada pula orang manusia jalan ngesot. Tuh ngesot seperti sinetron judulnya Hah? Apa judulnya? Suster ngesot. Pernah nonton suster ngesot? Kayak apa tuh suster? Nah itu manusia saking takutnya nggak mau nginjak dengan kakinya, mau nggak mau jalan pakai pantat. Itu kan? Ya Allah, saking ngerinya itu. Lihat apa? Lihat jembatan sirat. Makanya yang disebut dengan ada yang jalan ngesot. Nah kalau ngesot selamat sih masih mending. Nah udah ngesot jatuh kira-kira kayak apa? Itu gambaran tergantung amal masing-masing. Kalau mereka yang begitu menginjak sirat langsung bagaikan kilat, tiba-tiba sudah ada ujung di sana, siapa gerangan? Ya, kita walaupun gak kayak kilat, minimal kayak apa? Jangan ngesot. Nauzubillah min. Ini namanya sirat. Kemudian yang terakhir, kata musannif, setelah prosesi kehidupan manusia dari alam kubur menuju alam mahsyar, setelah itu sebagaimana yang dijelaskan tadi, kemudian summa bidukhulil mu'minina jannata, kemudian Allah akan masukkan orang beriman ke dalam surga. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Ya, kita kalau dengar masuk surga kayaknya aminnya kenceng banget. Saking ambisinya pengen apa? Semangat luar biasa, ya. Tapi kebalikannya nih. Kemudian wadukhulil kafirina jahannam darul adzabil alim. Allah masukkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam, negeri yang penuh dengan siksaan yang sangat alim, sangat pedih, sangat menyakitkan yang tiada tara. Tidak ada rasa sakit kecuali direndam dalam neraka jahanam. Kayak apa kira-kira? Kalau sudah mengatakan qala ya Muhammad annaru jahannam itu asyaddu harra, sepanas-panasnya neraka itu neraka apa? Jahanam. Siap buat siapa? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Nih, orang kafir harus berpikir, harus tahu gambaran yang Allah sudah jelaskan dalam informasi Al-Quran. Sesungguhnya orang kafir dan orang musyrik serta ahli kitab Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu Allah sudah Allah sudah sampaikan. Ya, tinggal sejauh mana kita menyampaikan, mengingatkan kepada seluruh manusia, wabil khusus orang beriman, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Ya, walaupun ada istilah setelah di neraka sekian lama, kemudian setelah habis masa tentang siksaan karena melebur dosa, setelah selesai baru masuk ke dalam surga. Tapi jangan pengen coba-coba nyobain masuk neraka. Aneh nggak apa-apa, yang penuh masuk neraka nyobain aja. Dianggap nyobain katanya. Ya Allah, dia nggak tahu kalau bara neraka diinjak otak mendidih kira-kira kayak apa. Otak mendidih, padahal nginjak itu baranya doang, arengnya doang. Begitu diinjak oleh kaki manusia, sabda Rasulullah dalam satu riwayat, diinjak itu bara areng neraka, diinjak kaki otaknya. Kalau areng istri kita habis setrika diinjak oleh kaki kita, kira-kira kaki kita gimana? Tapi otak kan nggak mendidih. Ya, nah ini kembali gambaran orang yang beriman masuk ke dalam surga darun naim, sementara orang kafir Allah sudah nyatakan dalam surat Al-Bayyinah mereka selama-lama di dalam neraka jahanam darul adzabil alim, negeri yang benar-benar siksaan yang sangat pedih dan sangat menyakitkan.
kita. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah tentang keyakinan terhadap hari akhir. Tinggal tunggu saatnya saja kapan akan terjadi. Maka itu persiapkanlah untuk menyongsong hari akhir penuh dengan amal soleh sesuai dengan perintah Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, karena yang akan menuai memetik hasil kebaikan adalah bukan di sana tapi hasil kinerja waktu hidup di alam. Makanya Rasulullah sabdakan, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia tempat bercocok tanam buat di akhirat. Ya, jadi namanya untuk bercocok tanam kira-kira gimana? Ibarat petani punya ladang, punya sawah sekian hektar, dia garap umpamanya dengan tujuan supaya panennya nanti setelah dia bajak, setelah dia halus ditanam, kemudian ditanam bibit, kemudian 6 bulan kemudian tumbuh dan berbuah. Kira-kira petani girang kan? Jerih payah ternyata tidak sia-sia. Kenapa? Karena hasil yang ditanam cukup memuaskan hasilnya. Begitu juga orang yang kinerja hidup di alam dunia penuh dengan keluh kesah, penuh dengan berbagai macam tantangan, penuh dengan berbagai macam ujian, tapi dia nggak pernah kendor ibadah kepada Allah. Nanti tinggal menuai hasilnya di akhirat, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin tentang keyakinan kita terhadap hari akhir. Masih ada waktu. Isyraq jam lewat 24, 8 menit lagi. Kita break dulu sejenak. Ini di dalam surat Al-Fatihah kan mengandung 3 macam. Pertama disebut dengan istilah yaitu sana'iyah, pujian kita kepada Allah. Yang kedua berbentuk ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah. Yang terakhir doaiyah, bentuknya doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu merupakan bentuk sanaiyah, pujian kita kepada Allah dari dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Raja yang merajai pada hari kiamat. Pujian bukan? Ini puji qadim alal hadis, pujian manusia kepada Allah. Begitu masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini merupakan bentuk ubudiyah sebagai penghambaan manusia terhadap Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah engkaulah yang kami sembah dan engkaulah tempat kami mohon pertolongan. Masuk pertanyaan, ihdinas siratal. Ini bentuknya doa bukan? Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu kalau makna yang sebenarnya. Tadi diceritakan jembatan sirotol, jembatan yang lurus. Itu bisa makna sangat luas. Bisa jadi kita supaya mendapat petunjuk ketika hidup di alam dunia, jalan yang lurus. Atau bisa jadi nanti di akhirat ketika kita nyebrang sirotol mustaqim, Allah kasih petunjuk. Bagaimana caranya? Dengan Allah menginformasikan dalam Al-Quran bahwa wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa akan digiring ke dalam surga berombong-rombongan. Supaya jangan melintas sebagaimana tadi yang ngesot, yang ini segala macam. Kita tingkatkan takwa kita, sebab dengan takwa tadi Allah akan menggiring orang yang bertakwa masuk ke dalam surga berombong. Yang mudahan kita rombongan Sa'ban masuk. Ya. Masuk rombongan apa? Kloter keberapa kira-kira? Ya Allah Rabbi, itu termasuk apa? Doa, iya, bentuknya doa. Kita mohon pada Allah supaya kita diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, atau kita mohon pada Allah supaya nanti dalam jembatan sirat tersebut kita dalam keadaan ihdinas siratal
mustaqim. Artinya sih, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus di dunia dalam kebenaran, dalam lurus di hari kiamat jembatan sirat gitu kan. Nah, ini kembali kalau kita maknakan ingin lebih luas. Sudah. Baiklah jamaah rahimakumullah, waktu tinggal 3 menit lagi tentunya untuk membaca zikir tauhid. Mari kita sama-sama tutup sebagaimana zikir tauhid. Falyatafadhal masykura. La